Oke sahabat, kita lanjut ya. Ini posisi metalnya ya. Posisi metalnya sih masih halus ya. Tapi kalau kita lihat posisi daripada crankshaftnya, ini memang masih halus ya. Masih halus. Sekali lagi ini crankshaftnya masih halus ya. Kita zoom ya, coba kita zoom. Oke sahabat, coba kita zoom di sini. Posisi daripada crankshaft itu masih halus, namun berarti kondisi oli lancar. Namun demikian, ini crankshaftnya mengalami yang namanya oval ya. Jadi kalau kita raba di sini ya, kalau kita raba di sini itu tidak bundar ngepleng ya, tidak bundar ngepleng, sehingga menyebabkan ketika nanti dipasang metal baru itu nanti akan terjadi kocak ya, terjadi kocak pada posisi stang sekernya. Nah ini tentunya akan mengganggu daripada kompresi ya, kompresi di sini karena posisi daripada metal kocak, maka nanti kompresinya tidak maksimal. Nah karena ada suara kasar ya, ini akan sekalian kita bongkar roda gilanya dan juga crankshaftnya. Nanti crankshaftnya ini akan kita undersize-kan ya, kita undersize-kan supaya bisa lebih sepan lagi posisinya. Sama kita cek tentunya adalah saluran oli ya, saluran oli yang menuju ke metal itu kemungkinan bermasalah. Karena apa? Karena kerkasnya itu oval ya, oval ya. Nah oval itu disebabkan oli lancar tapi tidak maksimal. Nah ini lama-lama akan, karena masih bisa hidup, tentunya akan semakin merusak daripada crankshaft tersebut ya, karena bergeraknya oval. Oke sahabat, saya bongkar dulu, mudah-mudahan bisa lebih meyakinkan kembali. Baik sahabat, Kubota RD65 DE 2S ya, ini ada balancernya. Jadi ini model baru RD65 tapi sudah menggunakan balancer ya. Baik, penyebab suara kasar itu banyak sekali ya. Ini yang jelas kelihatan setelah saya bongkar dek sampingnya itu antara crankshaft ya, noken as ini terhadap gigi crankshaftnya ini kocak ya. Ini bisa kita lihat ya, kita zoom ya. Nah kita zoom sahabat, ini kocak ke atas dan ke bawah ya. Nah ini tentu bisa menyebabkan gearnya aus ya, gearnya aus, kemudian timingnya tidak pas ya. Nah bila timing tidak pas itu juga tentunya bisa menyebabkan, maaf ya, suaranya berisik kendaraan karena di pinggir jalan. Baik, timing yang tidak pas bisa menyebabkan asap banyak ya. Kalau hidup bisa menyebabkan asap banyak seperti tadi ya, asapnya banyak sekali ya sahabat. Nah ini kocak ya, nanti akan kita cek apanya yang menyebabkan kocak, ini yang pertama. Kemudian penyebab kasar yang kedua itu adalah dari gear balancer ya, dari gear balancer. Nah ini juga kocak ya, ini gear balancernya ini juga kocak. Nah kalau kocak seperti ini dibiarkan, ini kan gearnya juga pada lancip nih ya sahabat, ini gearnya sudah pada lancip semua. Nah ini tentunya akan menyebabkan kasar juga ya. Baik, nanti akan kita bongkar supaya lebih jelasnya. Kemudian penyebab crankshaft olinya tidak maksimal, ini salah satunya juga disebabkan karena noken asnya ya. Di sini noken asnya kita lihat, kita zoom ya, noken asnya.
Di sini sudah lower ya, noken asnya sudah lower. Nah ini sudah kelihatan lower ya, karena faktor ini kocak juga tentunya menyebabkan apa namanya, ini lebih lowernya juga lebih cepat. Kemudian di samping itu pada crankshaftnya, tutup gearnya, kita lihat tutup gearnya di sini. Nah ini tutup gearnya sudah saya lepas sahabat, ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Baik, saya zoom. Ayo. Nah, oke, kelihatan ya. Jadi ininya kocak ya, kocak. Rotor olinya terhadap rumah giginya itu kocak. Kita dekatkan di sini. Ya ini kocak ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Terlalu longgar sahabat. Ini menyebabkan oli tidak maksimal ya, naiknya tidak maksimal. Maka pantas saja kalau crankshaftnya itu kena ya. Pantas jadi crankshaftnya itu kena sahabat. Baik, kemudian kita teliti lagi sahabat ya, gear daripada balancer. Ini bearingnya nih kocak nih ya, bisa kita lihat ya. Kita zoom lagi sahabat biar kelihatan, ya. Nah, ini kocak sahabat, bisa kita lihat ya. Nah, kan suaranya berisik ya. Nah, jadi kompleks sekali, suara kasar sahabat. Makanya ini akan kita bongkar total ya, karena mudah-mudahan bisa maksimal ya. Baik, itu ya akan saya bongkar dulu sahabat. Baik sahabat, Kurnia diesel ini diesel RD65 DI2S ya, karena ini menggunakan balancer. Ini sudah kita bongkar semua ya, dan sudah kita teliti yang rusak-rusak ya, dimana ini mudah tapi ternyata bisa dikatakan parah ya. Baik, yang paling parah terutama di mana, ini yang perlu menjadikan sebuah pengetahuan. Posisi berada di sini sahabat ya, di pada bagian gear noken as ya. Gear noken as itu mana? Gear noken as ini adalah ini yang dapat pompa solar ya. Ini dimasukkan di sini ya. Ini seperti video yang sebelumnya, ini kocak ya, ini kocak ke sini ya, goyang. Nah, ini sebenarnya termasuk kasus langka bila pemakaian olinya bagus ya, penggantian olinya bagus. Nah ini sampai kocak sahabat, dan ini apa ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya sahabat. Nah, saya zoom lebih dekat. Nah, ini sampai tergerus seperti itu. Nah, ini sebenarnya kasus langka. Kasus-kasus seperti ini termasuk kasus langka, dan ini sebagai penelitian kita ya, mengapa bisa seperti ini. Apakah disebabkan penggantian oli yang telat, ataupun katakanlah olinya telat ganti. Biasanya tidak sampai separah ini ya, biasanya tidak sampai separah sampai menggerus ya. Nah, kalau menggerus itu lain, menggerus itu biasanya ada sesuatu yang membuat ini cepat aus. Baik, kemudian kita teliti selanjutnya pada bagian gear. Ini gear balancer ya, gear balancer yang posisinya berada di sini, di dua ini. Ini bearingnya sampai luka seperti ini ya. Ini kocak sahabat, bearingnya kocak. Nah, ini kocaknya berat. Nah, yang katakanlah olinya itu telat, biasanya kocaknya cuma di sini ya, seperti ini ya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini,
ini sampai tergerus di luar gotrinya ya. Jadi di diameter bagian luar daripada gotri ya. Ini ya bisa diperhatikan ada perbedaan warna. Ini tergerus ya. Sininda yang berwarna mengkilat ini tergerus. Sama, yang lainnya juga seperti itu ya. Ini tergerus. Nah, ini otomatis memakan daripada badan blok mesin ya, memakan daripada badan blok mesin di sini. Sama, memakan seperti ini ya, termakan ininya bloknya. Baik. Kemudian yang kedua, ciri yang lain lagi sahabat. Di sini kita perhatikan bearing. Nah, bearing pada bagian gigi ya. Ini sampai throttle ya ini ya. Ini kan juga menandakan ini kemakan ya. Yang muter bukan dalamnya tapi yang sini, bagian luar yang ikut muter. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini kan harusnya span presisi. Ini bisa, kalau seperti ini kan bisa menyebabkan longgar ya, longgar. Nah, ini juga kasus langka. Kenapa bisa seperti ini? Ini yang menjadi pertanyaannya. Kok sampai piring-piringnya kocak semua ini ya. Pada gear balancer, piring-piringnya balancer ini nanti kita ganti semua. Nah, kemudian pada bagian crankshaft ya, crankshaftnya ini kita perhatikan crankshaftnya. Ini juga sudah dalam ya ini dalam, halus tapi dalam ya, halus tapi dalam. Nah, kalau misalkan ini oli yang tidak lancar sampai ke sini, ini biasanya macet. Diesel itu tidak bisa berbunyi, macet dan merusak ini. Tapi diesel ini masih bisa berbunyi seperti yang kita yang video sebelumnya. Diesel itu masih bisa berbunyi, cuma asapnya banyak, Nah, ini pengaruh dari ini juga, timingnya tidak pas. Ini masih bisa berputar ya. Pengaruh ini yang kocak. Nah, itu yang menyebabkan apa? Asapnya banyak. Baik, kita teliti yang lain lagi biar bisa menjadikan sebuah pengetahuan. Pada bagian rotor oli ya, pada bagian rotor oli, ini pompa oli, dimana ini kocak sangat parah ya. Video sebelumnya sudah saya sampaikan, tapi ini buat pembelajaran. Ini kocaknya parah. Mengapa bisa parah seperti ini, Mas? Nah, ini katakanlah telat penggantian oli, biasanya tidak sampai parah seperti ini. Ya, tidak parah. Kalau yang bisa parah seperti ini tentunya ada gesekan yang sangat berlebihan. Nah, baik sahabat semua. Inti dari permasalahan di sini kok diesel yang katakanlah masih dibilang muda kok sudah rusak, ini bisa kita perhatikan di sini. Ini deck ini belum saya cuci ya sahabat. Deck ini belum saya cuci. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya. Nah, ini ada serbuk-serbuk halus ini, halus sekali ini. Tidak banyak tapi halus tapi merusak. Nah, ini ya. Warnanya agak abu-abu ya. Ini seperti amplas. Nah, katakanlah oli itu telat penggantiannya, oli jelek itu tidak kasar seperti ini, tidak kasar. Baik, kemudian kita cek di sini pada bagian crank gig bloknya ya. Ini belum saya cuci ya. Baik, kita cek di sini ya. Nah, kita cek di sini ya. Ini sangat kasar sekali sahabat. Ini sangat kasar. Nah, jadi gini sahabat, kesimpulan ini untuk sementara ya, yang bisa saya prediksi. Diesel kok sampai seperti ini ada kemasukan serbuk halus atau dimasuki serbuk halus atau obat sekur ya.
Mungkin ini sudah sering terjadi sahabat semua, bahwa obat sekur itu sangat merusak. Nah ini kan sayang sekali ya. Dengan fakta-fakta ini mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pembelajaran dan pengetahuan supaya lebih berhati-hati. Gitu ya sahabat, ini nanti akan kita bawa ke bengkel bubut. Ini akan kita coba sokkan ya, di bagian sini kita sokkan, kemudian yang ini juga akan kita coba sok. Mungkin gitu sementara saya cut dulu sahabat video kali ini.